أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sobat channel PDMM 2KPI, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan rahmatnya. Sehingga kita dapat terus berbagi kebaikan melalui video-video kami dan kita masih dapat berjumpa dalam video ini. Di video ini insya Allah saya akan menyampaikan sedikit kultum singkat yang insya Allah bisa bermanfaat. Kultum mengenai beberapa keistimewaan surah Al-Waqiah. Ya, surah yang saya bacakan di awal tadi itu merupakan 10 ayat pertama dari surah Al-Waqiah yang mungkin tidak aneh lagi, mungkin sudah biasa didengar oleh teman-teman semua ya. Insya Allah ya, amin. Nah, surah Al-Waqiah terletak di juz 27, merupakan surat ke-56 dan merupakan salah satu surat yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan mungkin insya Allah sering dibaca juga kan oleh teman-teman. Nah, pada penasaran kan apa saja sih kira-kiranya keistimewaan dari surat Al-Waqiah? Dan jika kita sering membacanya, maka kita akan mendapatkan apa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, terus simak video ini. Surah Al-Waqiah merupakan surah ke-56 dalam Al-Quran, tepatnya di juz 27. Nah, dalam surat ini terdapat 96 ayat. Kenapa dinamakan surah Al-Waqiah? Karena pada surat ini lebih banyak membahas mengenai hari kiamat, yang Al-Waqiah sendiri itu artinya adalah kiamat. Nah, dalam surat ini juga dijelaskan mengenai balasan-balasan di hari kiamat kepada orang mukmin dan orang kafir. Dalam surat ini juga menerangkan mengenai penciptaan manusia, penciptaan api dan sebagainya. Lalu, apa saja sih keistimewaan dari surah Al-Waqiah jika kita sering membacanya? Yang pertama nih, kita akan dijauhkan dari kemiskinan, Masya Allah. Nah, untuk teman-teman yang sering membaca surah Al-Waqiah, insya Allah diri kita atau kita semua akan terhindar dari yang namanya kemiskinan, Masya Allah ya. Karena surah Al-Waqiah juga terkenal sebagai surah pembuka pintu rezeki, Masya Allah. Nah, buat kalian nih yang bingung, gimana sih cara kita agar terhindar dari kemiskinan dan insya Allah rezekinya lancar? Nah, surah Al-Waqiah adalah solusinya. Kemudian keistimewaan yang kedua yaitu kita akan memperoleh kekayaan yang berlimpah, Masya Allah. Apabila seseorang membaca surah Al-Waqiah ini sebanyak 14 kali, setiap kali selesai menunaikan sholat asar, maka sesungguhnya insya Allah dia akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Kemudian keistimewaan dan fadilah yang ketiga yaitu ditunaikan hajatnya yang berhubungan dengan rezeki. Masya Allah. Kemudian yang keempat apa? Dijadikan seorang hartawan dan dermawan. Nah, maksudnya kita sudah hartawan tapi kita tidak boleh lupa untuk menjadi dermawan.
Kita mempunyai banyak harta tapi kita tidak melupakan hak orang lain yang ada di dalam hati kita. Kita harus senantiasa bersedekah, kembali lagi ke sedekah, agar senantiasa rezeki kita berlipat ganda melalui sedekah tadi, Masya Allah. Kemudian yang kelima, mempermudah roh keluar dari jasad ketika kita hendak di sakaratul maut kita nanti, Masya Allah. Kemudian yang keenam, diringankan sakitnya. Nah, apabila surah Al-Waqiah ini dibacakan saat berada di sisi orang yang sedang sakit, maka insya Allah dengan bantuan Allah akan dipermudahkan kesembuhan penyakit dari orang yang sedang sakit tersebut. Nah, ini adalah tips dan fadilah serta keistimewaan surah Al-Waqiah, maka harus kita amalkan dan kita jalankan jika kita ingin memang benar-benar keistimewaan ini terjadi. Dan ini harus diingatkan lagi kembali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelindung diri dari kemudaratan dunia. Nah, benar sekali. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9 yaitu diberikan kesenangan dan diberikan kemudahan. Yang ke-10 yaitu kita tidak akan ditimpa kefakiran. Apa itu kefakiran? Ada istilahnya fakir dan miskin. Nah, maka fakir ini adalah di bawahnya miskin, di bawah levelnya miskin. Naudzubillah, berarti lebih mendingan miskin dong daripada fakir. Ya, ibarat istilah seperti itulah fakir, lebih rendah daripada miskin. Namun, kita tidak boleh menjadi fakir dan miskin. Maka dari itu kita harus senantiasa bekerja keras, mencari rezeki, dan juga kita harus selalu mengamalkan surah Al-Waqiah ini. Nah, keistimewaan yang terakhir yaitu kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dan raga, Masya Allah. Nah, baiklah teman-teman, semoga kultum singkat yang saya sampaikan itu ada manfaatnya untuk teman-teman. Dan semoga kita senantiasa mengamalkan surah ini, karena surah ini merupakan surah, kembali lagi kepada tadi, surah ini merupakan surah pembuka rezeki, dan insya Allah rezeki kita lancar jika membaca surat ini. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.